Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Rizky Andini dengan NIM 21044111551 dari kelas 3K. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa query formal beserta dengan contohnya. Baiklah, kita akan memulai materinya, bahasa query formal. Nah, di mana bahasa query ini merupakan bahasa yang termasuk dalam kategori bahasa tingkat tinggi atau high level language yang digunakan user untuk mendapatkan informasi atau data dari basis data. Kemudian di dalam bahasa query ini mempunyai kelompok bahasa, yaitu bahasa prosedural dan bahasa non-prosedural. Kemudian di dalam bahasa query ini juga mempunyai dasar terbentuknya bahasa query. Nah, dasar terbentuknya yaitu aljabar, relasional, dan bahasa non-prosedural. Nah, di dalam aljabar relasional itu merupakan kumpulan operasi terhadap relasi, di mana setiap operasi menggunakan satu atau lebih relasi untuk menghasilkan satu relasi yang baru. Nah, di dalam aljabar relasional ini mempunyai operator. Nah, operatornya itu ya ada operator himpunan dan operator relasional. Nah, di dalam operator himpunan itu ada union atau gabungan, ada interaction atau irisan, ada difference. Dan jika di operator relasional itu terdapat selection, project, divide, dan join. Nah, materi tambahannya itu relational algebra. Nah, di mana operator pada relational algebra dibagi menjadi dua kelompok, yaitu operator dasar untuk fundamental operasional dan operator tambahan untuk additional operasional. Kemudian ini adalah contoh mengerjakan perintah-perintah relational algebra. Nah, di sini mempunyai 5 relasional yaitu pertama relational deposit, relational borrow, relational slim, relational customer, dan relational branch. Nah, di sini kita akan mencari operator-operator dasar dari relational algebra ini. Kita akan merubahnya, mencari caranya bagaimana mengerjakan perintah-perintah dari relational algebra. Nah, pertama kita akan menggunakan operator dasar selection. Nah, operator selection ini yaitu menyeleksi tuple-tuple pada sebuah relation, yaitu tuple-tuple yang memenuhi predikat atau syarat yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, contohnya mencari tuple-tuple dari relation borrow yang isi atributnya branch, name, sama dengan depok. Nah, jika kita ubah ke relation algebranya, kita menggunakan tanda ini. Nah, ini disebut dengan selection. Maka dibacakan selection branch, name, depok di relation borrow. Nah, branch ini juga termasuk relation. Nah, jika kita lihat relation branch, nah di sini relation branch nama cabangnya ada Depok, dan di relation borrow juga nama cabangnya ada di Depok. Nah, kemudian selanjutnya operator dasar projection. Operator projection beroperasi pada sebuah relation, yaitu membentuk relation baru dengan mengcopy atribut-atribut dan domain-domain dari relation tersebut berdasarkan argumen-argumen pada operator tersebut. Nah, contohnya untuk membentuk relation baru dengan atribut-atribut nama cabang dan nama nasabah dari relation borrow ditulis dengan relation algebranya sebagai berikut. Jika kita ingin menulis relation algebranya itu ditulis seperti ini. Ini adalah simbol dari projection, maka kita bacakan projection nama cabang, nama nasabah di relation borrow. Nah, di sini penulisan atributnya harus sama persis di relation borrow, di atribut relation borrow. Kita lihat di sini
relation borrow, nama cabang dan nama nasabah di sini menggunakan huruf besar semua, maka jika kita ingin menuliskan relation algebranya, kita harus menyesuaikan dengan di relation aslinya, relation borrow-nya. Nah, penulisannya seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya ada operator dasar Cartesian product. Operator dengan dua relation untuk menghasilkan tabel hasil perkalian Cartesian. Nah, contohnya untuk mencari data customer, di sini mencari data customer, serta kota tempat tinggalnya, kota tempat tinggalnya dari customer yang merupakan line atau yang ada di relation line dari implied saldo. Ini syaratnya kita mencari tempat tinggal dari implied saldo ini. Nah, contoh di atas akan menggunakan relation line dan customer sehingga relational algebranya, sehingga penulisan relation algebranya itu seperti ini. Di sini menggunakan projection line nama nasabah. Di sini nama nasabahnya yaitu saldo. Kemudian customer, kita masukkan customer ini ke sini. Kemudian kota juga kita masukkan ke sini. Terus di mana selection line nama nasabah sama dengan customer nama nasabah, di mana selection line nama petugas sama dengan saldo yang ada di relation line dan relation customer. Nah, jika kita lihat relation line dan customer. Nah, di sini relation customer yang nama nasabah di atribut nama nasabah, di tabel-tabelnya di sini saldo. Nah, kotanya yaitu Palo Alto. Kemudian jika kita lihat relation line-nya, di sini nama nasabah saldo, kemudian nama petugasnya saldo. Nah, jadi maksud dari Cartesian product ini yaitu menggabungkan dua relation atau mengkalikan dua relation, maka akan terbentuk relation algebranya seperti ini. Kemudian selanjutnya ada operator dasar union. Nah, operator union untuk menghasilkan gabungan tabel dengan syaratnya itu dengan syarat ini sangat penting. Dengan syarat kedua tabel memiliki atribut yang sama, yaitu domain atribut ke I masing-masing tabel harus sama. Nah, contohnya untuk mencari customer dari cabang Depok yang memiliki akun atau loan atau keduanya, maka jika kita ingin menuliskan relation algebranya yaitu projection nama nasabah, di mana selection nama cabang sama dengan Depok di relation borrow, union projection nama nasabah, di mana selection nama cabang sama dengan Depok di relation deposit. Nah, di sini jika kita lihat di relation borrow dan deposit, nah di sini relation borrow nama cabang, atribut nama cabang dan nama nasabah juga terdapat di relation deposit. Nah, sini nama cabang dan nama nasabah. Kemudian di tupel-tupelnya juga di nama cabang terdapat ada Depok, dan juga di relation borrow juga terdapat nama Depok. Nah, kemudian selanjutnya ada set difference, di mana set difference ini akan membentuk relational baru dengan tupel-tupel yang terdapat di relation 1 dan tidak terdapat di relation 2. Maksudnya tupel-tupel yang ada di relation 1 ini tidak terdapat di relation 2. Nama baris yang ada di
relation 1 tidak terdapat di relation 2. Nah, contohnya untuk mencari customer dari cabang Depok yang hanya mempunyai akun saja relation, maka ditulis relation algebranya seperti ini. Projection nama nasabah, di mana selection nama cabang sama dengan Depok. Deposit, di sini relation deposit. Kemudian projection nama nasabah, di mana selection nama cabang sama dengan Depok di relation borrow. Nah, kita lihat relation deposit dan relation borrow. Kita lihat Depok. Nah, di sini di relation deposit yang atribut nama cabang, tuple-tuple yang bernama di sini yang bernama Depok. Nah, nama nasabahnya itu Willy. Nah, sedangkan yang ada di relation borrow, nama cabang yang atribut nama cabang dan tuple-tuple dari tuple-tuple nama yang Depok itu tidak memiliki nama nasabah yang sama di relation deposit. Nah, jadi kesimpulannya set difference ini membentuk relation baru dengan tuple-tuple yang terdapat di relation 1 dan tidak terdapat di relation 2. Kemudian operator tambahannya itu ada 4, yaitu set interaction adalah operasi untuk menghasilkan irisan dua tabel dengan syarat kedua tabel memiliki atribut yang sama. Domain atribut kedua tabel tersebut sama. Kemudian kedua, theta join, operasi yang menghubungkan operasi Cartesian produk dengan operasi selection dengan suatu kriteria. Kemudian yang ketiga, natural join. Natural join, operasi menggabungkan operasi selection dan Cartesian produk dengan suatu kriteria pada kolom yang sama. Kemudian yang terakhir ada operator division. Nah, operator division merupakan operator di mana operator division ini merupakan operasi pembagian atas tuple-tuple dari dua relation. Nah, baiklah, itulah penjelasan materi bahasa query formal yang saya ketahui atau saya pahami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.